Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syafira Anissa Ferdiani, akrab dipanggil Vira. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai tenaga kesehatan non-medis. Sebelumnya saya mengambil jurusan perkuliahan jenjang S1 saya di salah satu universitas negeri, yaitu UPN Veteran Jakarta, mengambil jurusan kesehatan masyarakat. Dan alhamdulillah saat ini saya diberikan kesempatan juga untuk melanjutkan pendidikan saya di tingkat magister atau pasca sarjana di Universitas Indonesia mengambil jurusan kesehatan masyarakat juga. Saat ini kita bicara tentang hal yang sampai saat ini menjadi pembicaraan di banyak pihak, terutama di masyarakat umum, yaitu adalah COVID-19. Di mana sejak pada saat COVID pertama muncul di Indonesia, yakni tanggal 2 Maret tahun 2020, angka kejadian COVID itu cenderung lebih meningkat. Dan banyak di antara kita semua, terutama masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, merasakan pro dan kontra dampak baik itu dari segi materi, kesehatan, keekonomi, dan dampak dari berbagai segi. Terutama khususnya kepada mereka yang memang sudah terkena dampak langsung, seperti mereka yang keluarganya terkena COVID-19 atau memang ada salah satu sanak saudaranya yang terkena COVID-19. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang memang terkena dampak seperti adanya pandemi kemarin yang mana mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar, kemudian banyak usaha-usaha juga yang akhirnya bangkrut, dan itu juga yang mengakibatkan banyak di antara warga Indonesia yang mengalami adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan oleh sebab itu, adanya berbagai macam hal-hal yang berakibat terhadap perekonomian Indonesia juga, terhadap masyarakat juga, itu juga menjadikan masyarakat Indonesia merasa bahwa pandemi ini adalah musibah yang sangat besar untuk mereka. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak kerugian besar, terutama untuk masyarakat, tidak hanya masyarakat aja, tapi juga dari perusahaan, dari instansi pemerintah, dan dampak dari pandemi ini pun juga pasti dirasakan oleh rekan-rekan semua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah di rumah sakit sendiri. Pada saat terjadinya pandemi COVID, baik itu pada awal terjadinya pandemi sampai akhirnya kita harus merasakan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kemudian juga banyak toko-toko tutup, banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan, banyak juga di antara teman-teman kita, adik-adik kita yang merasakan pendidikan secara jarak jauh, yang sekiranya harusnya nih mereka menikmati masa-masa sekolah mereka, yang pulang sekolah harusnya bisa main, yang pulang sekolah harusnya bisa belajar bareng sama teman-temannya di sekolah atau belajar kelompok, tapi mereka melakukan itu secara daring atau jarak jauh. Kemudian juga karena adanya pandemi, banyak terjadinya hal-hal seperti shock market yang pernah kita alami sebelumnya. Kemudian juga banyak di antara kita yang ketakutan tersendiri terhadap lingkungan luar gitu, yang mengakibatkan adanya pro dan kontra terhadap kegiatan social distancing itu. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia bersama dengan Satuan Gugus Tugas COVID bekerja sama untuk mencari solusi alternatif yang baik untuk menurunkan angka kejadian COVID itu dan memberikan semangat untuk diri masyarakat Indonesia bahwa kita mampu untuk bisa melewati ini. Kita juga mampu untuk bisa menghadapi COVID dengan berbagai cara, entah itu dari kita sendiri melakukan pencegahan, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan, kemudian kita juga berperan aktif untuk bisa menjaga protokol kesehatan, dan pemerintah pun juga bisa memberikan solusi lain seperti adanya vaksinasi, kemudian adanya pembatasan area tertentu, yang mana itu juga salah satu tujuan untuk bisa mengurangi dampak adanya kerumunan dan kontak langsung. Seperti sebelumnya, pemerintah juga memberlakukan adanya sistem PSBB untuk mengurangi adanya kerumunan dan untuk meningkatkan serta menggalakkan untuk sistem yang social distancing itu sendiri. Yang mana bisa kita lihat dan bisa kita rasakan sendiri manfaat yang sudah dijalanin oleh kita, yang memang digalakan oleh pemerintah, bahwa sebenarnya tujuan dari pemerintah untuk melakukan tindakan tersebut adalah untuk menurunkan angka kejadian COVID meskipun membatasi pergerakan masyarakat.
yang mana bisa kita lihat juga dari angka kejadian COVID yang semakin ke sini semakin menurun, namun juga tidak menjadi acuan bahwa COVID itu sudah hilang, tapi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita bahwa kita tuh sudah mampu loh untuk melewati masa-masa ini, tapi kita juga harus bisa untuk lanjut ke tingkat selanjutnya, karena kita tidak akan pernah tahu apakah akan ada varian yang baru atau misalkan COVID ini naik lagi atau malah terjadi kita tidak mengharapkan itu, tapi kita tidak ada yang tahu juga apakah kita akan mengalami pandemi versi kedua. Nah, dengan beberapa cara yang sudah sebelumnya kita lakukan, itu sebenarnya bisa kita tingkatkan lagi kewaspadaan kita melalui protokol kesehatan, kemudian kita juga harus menjaga pola makan yang baik, pola hidup yang sehat, karena bukan berarti karena adanya COVID ini saja kita menjalani hidup sehat, tapi hidup sehat itu adalah hal yang seharusnya memang kita miliki untuk seumur hidup kita gitu. Karena pola hidup sehat itu adalah hal basic yang memang harusnya ada di dalam diri setiap orang, mulai dari makan makanan yang sehat dan bernutrisi, pola gizi seimbang, kemudian juga aktivitas fisik, kemudian juga belajar tentang bagaimana menerima informasi kesehatan yang baik dan benar, karena kan seperti yang kita tahu banyak media informasi yang memberikan akses terhadap masyarakat luas mengenai informasi-informasi kesehatan, yang mana informasi kesehatan tersebut pasti akan berasal dari banyak sumber, dan kita juga sebagai masyarakat awam harus pandai-pandai memilih untuk informasi kesehatan itu. Kemudian dari diri kita sendiri, kita mulai untuk bisa melakukan pola hidup sehat tersebut dan mindset diri kita bahwa COVID-19 ini belum usai, dan bukan berarti kita sudah diizinkan untuk berpergian jauh tanpa adanya tindakan seperti tes PCR atau tes antigen, kemudian kita melakukan vaksin, itu bukan berarti bahwa kita itu sudah melewati masa-masa COVID dan kita sudah bisa berdamai dengan COVID itu, bukan. Tapi ini adalah salah satu jalan untuk supaya kita tahu bagaimana kita bisa melewati ini semua apabila kedepannya nanti terjadi lagi, dan usaha dari pemerintah itu pun juga sebagai salah satu alternatif untuk menurunkan dan menjaga masyarakat Indonesia agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lagi seperti yang sebelumnya. Untuk angka COVID sendiri, seperti yang sudah diinfokan oleh Kemenkes, karena berbagai media informasi pun juga menyajikan informasi terkait angka kejadian COVID. Seperti yang kita tahu, ada banyak isu, banyak informasi, banyak berita yang menyebarkan bahwa sudah ada loh varian baru, dan angka kejadian COVID pun saat ini cenderung meningkat. Karena kejadian yang ada di rumah sakit sendiri, seperti yang ada di rumah sakit Darmais itu sendiri, ada beberapa pasien yang memang sudah mengalami peningkatan terhadap kejadian COVID. Contohnya pada saat dirawat inap, yang sebelumnya memang sudah melakukan PCR test, tapi pada saat di dalam ternyata positif COVID. Itu kan kita namanya virus itu terpapar pun kita tidak bisa tahu dan bisa asal menuduh bahwa oh ternyata saya tertular dari si A, oh saya tertular dari si B. Karena virus itu adalah salah satu unsur yang memang tidak terlihat gitu, yang tidak kasat mata. Tapi dari kejadian-kejadian yang saat ini meningkat itu justru bisa menjadi awareness untuk kita pribadi bahwa oh ternyata sekarang angka kejadian COVID udah mulai naik lagi nih, apa yang harus kita lakukan? Ditambah lagi ini kan udah akhir tahun, sebentar lagi ada Natal, kemudian ada tahun baru, yang mana juga kita ketahui sendiri banyak anak-anak sekolah yang libur semester, mereka yang mau menikmati masa liburan di rumah, kemudian juga momen Natal dan Tahun Baru adalah hal-hal yang sebenarnya ditunggu oleh banyak masyarakat untuk liburan pulang kampung, untuk mereka yang merayakan Natal, kemudian juga untuk mereka yang lagi liburan sekolah juga untuk jalan-jalan entah ke dalam negeri atau ke luar negeri bersama dengan keluarga. Nah, itu bisa menjadi pegangan untuk kita sendiri bahwa sebelum kita melakukan kegiatan selama liburan Natal Tahun Baru atau kegiatan-kegiatan lain yang memang kita jalani pada momen itu di akhir tahun ini, kita tahu bahwa kita itu harus menjalankan aktivitas biasanya dan didampingi dengan kewaspadaan kita terhadap kejadian COVID itu sendiri. Contoh misalkan, kayak kita mau melakukan berpergian, kita harus pastikan diri kita juga, oh kita pergi dalam kondisi sehat, kita memastikan diri kita bahwa kita
dalam kondisi yang fit untuk berpergian, kemudian tidak ada gejala yang minimal gejala ringan lah yang mengarah ke arah COVID-19 tersebut. Dan dari situ kita bisa merasa bahwa oh berarti pada saat kita bertemu orang lain kemungkinan kita untuk menularkan ada, tapi mungkin karena kita menjaga diri kita, dari kitanya juga merasa bahwa kita sehat, dan alangkah lebih baik juga mungkin sebelum berpergian kita melakukan tes PCR atau tes antigen supaya membuktikan bahwa kita benar-benar sehat. Nah, pada saat kita ketemu orang, kita pun juga menjadi lebih waspada gitu. Oh, kita sehat loh. Berarti orang yang ketemu kita itu pun juga minim, maksudnya tingkat penularannya pun lebih minim gitu dibandingkan pada saat kita berpergian, kita ngerasa badan kita kurang fit, tapi kita paksain karena ini momen liburan, karena ini ada waktu kita untuk bareng-bareng sama keluarga kita, baru kita keluar sama teman-teman kita, sama keluarga kita lihat ke luar dan banyak orang di luar juga, yang mana kita nggak tahu orang itu apakah keluar dalam keadaan sehat atau sakit, yang ada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ditambah lagi kan seperti yang kita tahu, sekarang-sekarang ini sudah banyak acara kayak konser atau acara musik yang berkerumun, atau misalkan acara-acara festival yang memang banyak mereka yang datang terus nggak pakai masker, nggak jaga protokol kesehatan, itu juga sebenarnya hal kecil yang bisa menjadikan angka kejadian COVID itu lebih meningkat dibanding sebelumnya. Banyak sebenarnya cara yang bisa kita lakukan untuk lebih awareness terhadap kejadian COVID itu, mulai dari diri kita sendiri. Contoh dari cuci tangan. Kita mau makan aja kita pakai tangan. Kemudian kita ketemu sama orang lain kita berjabat tangan. Kemudian kita ngerasa ada yang salah dari diri kita sentuh badan kita menggunakan tangan. Kalau misalkan kita bisa melakukan minimal cuci tangan yang bersih menggunakan sabun, lebih baik lagi kalau misalkan kita tahu bagaimana cara cuci tangan yang benar dan tepat gitu sesuai dengan urutannya, mungkin akan bisa menjaga diri kita dari banyak-banyaknya bakteri atau misalkan banyak zat-zat yang tidak kita inginkan yang bisa membahayakan tubuh. Kemudian kita juga bisa menerapkan pola hidup sehat mulai dari makan makanan bergizi, makan banyak sayur, makan banyak protein, atau misalkan kita cukupi gizi seimbang kita sesuai dengan pedoman yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan tentang isi piringku. Kemudian juga kita bisa menerapkan protokol kesehatan juga pada saat kita keluar kita pakai masker, bawa hand sanitizer kalau misalkan kita tidak bisa menemukan tempat untuk cuci tangan. Kemudian kita tutup hidung kita dan mulut kita menggunakan siku pada saat kita batuk atau pada saat kita bersin, dan banyak sebenarnya hal-hal kecil yang harusnya bisa kita lakukan dari diri kita sendiri yang bisa menjadi capaian atau bisa menjadi peluang kita untuk menurunkan angka kejadian COVID. Karena kalau misalkan satu individu bisa memberikan contoh yang baik untuk orang lain dan individu tersebut memberikan contoh yang baik juga untuk banyak orang, maka dari satu bisa menjadi kelompok orang yang bisa menerapkan protokol kesehatan. Dan kalau misalkan individu-individu tersebut menyebarluaskan informasi, memberikan contoh dan diikut sertakan oleh orang-orang itu, maka Indonesia ini sudah bisa loh bukan terbebas tapi bersahabat dengan yang namanya kesehatan. Kalau misalkan ada yang sakit, kita tahu bagaimana cara kita untuk mencegah kejadian sakit tersebut, maka kita pun akan terhindar. Karena bukan hanya dari COVID-nya aja, berbagai penyakit itu sebenarnya bisa kita cegah dengan yang namanya pola hidup sehat, kemudian cuci tangan yang baik dan benar, menjaga kondisi pada saat sakit juga, dan memperhatikan lingkungan sekitar. Kita sebagai individu harus bisa menjaga diri kita sendiri, memastikan bahwa diri kita sehat, karena kalau misalkan kita tertular dari orang lain, itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi dari kita pun juga harus sadar bahwa uh, kita itu tidak mau tertular oleh penyakit, otomatis kita sebagai individu juga tidak boleh egois, kita harus bisa sadar bahwa kita tidak boleh menularkan penyakit itu ke orang lain. Jadi kita sebagai individu masing-masing harus bisa membawa diri kita untuk bisa bekerja sama dengan orang lain dalam segi apapun termasuk kesehatan. Itu aja dari saya. Kalau misalkan ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.